Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan terus sehat dan tetap semangat ya, insya Allah ya. Iya, Bu. Baik, kita masuk hari ini ke materi selanjutnya, pertidaksamaan eksponen. Ini adalah materi yang dia mirip dengan persamaan eksponen, tapi dia bentuknya bentuk kuadrat, oke? Bentuk kuadrat. Kemarin kan persamaan eksponen juga sama, ada yang linear, ada yang kuadrat. Berarti kita masuk ini ke yang bentuk kuadratnya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini atau indikator pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mendefinisikan pertidaksamaan eksponen bentuk kuadrat dan siswa juga dapat menentukan nilai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen bentuk kuadrat. Nah, bentuk pertidaksamaan eksponen bentuk kuadrat itu adalah jika kamu nanti ketemu sama bentuk A pangkat fx, A pangkat gx. Nah, kamu lihat di sini A-nya itu basisnya sama-sama sama ya. Bilangan basisnya itu sama, nilainya lebih kecil dari suatu konstanta atau lebih besar bisa ya. Ini saya ambil perwakilannya bentuknya lebih kecil dari konstanta C. Dengan A-nya, syaratnya A-nya ini basisnya yang ada pangkatnya tidak sama dengan 0, lebih harus besar dari 0. Dan dia tidak sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1, nanti ini 1 pangkat kan hasilnya tetap 1. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Karena 1 pangkat berapapun ya tetap 1. Dan satu lagi C-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau C-nya sama dengan 0, berarti hasilnya tidak ada. Karena kan dia mengikuti ke basis itu, hasilnya adalah tetap nilainya itu sendiri. Oke. Adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan eksponen ini, yang pertama itu sama seperti di persamaan. Kita uraikan dulu bentuknya itu sampai dia sejenis basis yang mau dimisalkan. Karena setelah itu kita pakai pemisalan nanti, sama ya untuk memudahkannya. Kemudian selesaikan pertidaksamaannya dengan menggunakan konsep pertidaksamaan yang telah ada. Ingat kalau dia pangkatnya lebih kecil, maka hasilnya lebih besar. Itu harus diingat ya. Dilihat kalau dia basisnya, kita lihat basisnya pecahannya bentuk pecahankah antara 0 sampai 1 atau dia bentuk bilangan bulat juga akan berbeda. Setelah itu baru kita substitusikan nilai pemisalan tersebut. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita bisa gunakan garis bilangan juga bisa. Boleh seperti itu. Oke, ini teorinya. Oke, lebih enak dia di pertidaksamaan ini kita menggunakan konsep dasar di persamaan dan pertidaksamaan sebelumnya baru menyelesaikan soal. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan sebelum kita ketemu soal. Kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, contoh soal 1. Nah, ini adalah salah satu pertidaksamaan eksponen yang bentuk kuadrat tadi saya bilang. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x kurang 6 kali 5 pangkat x tambah 1 ditambah 125 lebih besar dari 0. Jadi bentuk soal ini kalau di UN dulu wajib, sewaktu masih ada UN ya. Berarti di ujian akhir juga nanti ada, karena ini KD, ujian akhir kalian kan tetap ada ya namanya USBN dan sebagainya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan solusi ini, kita bentuk dulu persamaannya ke bagaimana tadi? Ke yang sejenis, persamaan eksponennya itu yang basisnya sejenis. Bagaimana? Kita selesaikanlah. Di sini ada 5 pangkat 2x, sama di persamaan eksponen juga gitu ya kemarin ya. Ini tapi tandanya pertidaksamaan. 5 pangkat 2x itu kan sama dengan 5 pangkat x, langsung ya saya buat pangkat berapa? Pangkat 2. Oke. Ya, dikurang 6 dikali 5 pangkat x dikali di sini 5 pangkat 1. Gitu ya. Iya, sifat eksponen ya, ditambah 125. Ini jangan mentang-mentang 5 pangkat kamu buat pangkat, nggak perlu ya. Di konstanta nggak perlu di sini, ini lebih besar dari 0. Oke, supaya mudah tadi pakai apa? Boleh, tapi kalau udah langsung boleh juga. Misal P sama dengan 5 pangkat X. Oke, nah berarti ini sama dengan apa? Kita rubah ini menjadi siapa? P kuadrat dikurang 6 kali 5 berapa?
30. 5 pangkat X adalah P. Gitu ya. Ditambah 125 besar dari 0. Jelas ya misalnya ya. Oke. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, ini difaktorkan. Ini lebih besar dari 0. P dengan P. Berapa ya? Kita lihat. Karena ini basisnya, basis koefisien P kuadratnya 1, berarti kamu tinggal cari aja nih 125 ini yang dia faktornya bisa menghasilkan min 30. Karena ini minus, ini plus. Berarti di sini kamu kalikan min nanti. 125 itu perkalian berapa? Min 5. Iya, min 25 kali 5. Ya kan? Kalau dikalikan hasilnya positif 125, kalau dijumlahkan hasilnya minus 30. Bisa? Iya, Bu. Oke, Bisa, berarti Bu. kita punya di sini minus 25 dengan P-nya dikurang berapa? Dikurang 5. Sampai di sini bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita misalkan dulu nih. Saya ambil dulu nih. Saya kasih bintang ya. P sama dengan 25. P itu berapa? 5 pangkat X sama dengan 25. Berarti 5 pangkat 2. Oke. Ya, berarti kita kan harus menggantikan, ini kan hasilnya dalam X ya. Kamu bisa dapat nilai X-nya sama dengan berapa? 2. Gitu. Oke. P sama dengan berapa? 5. Oke, berarti X-nya sama dengan 5 pangkat X sama dengan 5. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 1. Oke, kita punya nilai X1 dan 2. Kamu boleh menggunakan, ini nggak boleh langsung di sini lebih besar 2. Tidak, hati-hati. Karena ini adalah persamaan eksponen. Kamu boleh gunakan garis bilangan. Kita punya, ini kan dia tidak ya. Kita punya nilai berapa? 1 dengan 2. Kamu bisa uji titik di salah satu titiknya. Di salah satu titiknya. Misalnya kita misalkan di sini ada 0 ya, boleh kan? 0. Saya misalkan untuk X sama dengan 0. Kamu masukkan ke pertidaksamaan awal. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 0 berapa? 1 kan? Iya, Bu. Iya, 5 pangkat 0 1. 1 pangkat 2 dikurang. Ini aja, ini 6 dikali tadi 30 ya. 30 kali 5 pangkat 0 kali 1 ya. Ditambah 125. Apakah nilainya lebih besar dari 0? Berarti ini kan hasilnya min 29 ya. Min 29 ditambah 125 berarti dia besar dari 0. Benar? Benar. Karena ini memenuhi, ini nilainya positif kan. Ini nilainya positif, ini negatif, ini positif. Maka himpunan penyelesaiannya mana? Ini dia. Inilah himpunan penyelesaian pertidaksamaannya. Maka kita peroleh nilai X yang memenuhi, X-nya itu lebih kecil dari 1 atau X-nya lebih besar dari 2. Oke. Paham sampai di sini? Jadi sama konsepnya dengan persamaan. Cuma di sini kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah merupakan daerah penyelesaian. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Baik. Ini soal nomor 2. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini himpunan penyelesaiannya itu hati-hati. Di sini bilangan basisnya adalah bilangan di antara 0 sampai 1. Jadi nanti untuk menyelesaikannya hati-hati. Konsepnya sama. Yuk. Di sini ada 1/4 pangkat X dikurang setengah pangkat X kurang 1. Lebih besar dari 8. Oke. Basis yang kita pakai berapa nih supaya sama? Basisnya berapa? 2, Bu. 2 atau setengah? Setengah. Oke, setengah ya. Hati-hati ya. Atau 2 pangkat min 1 boleh ya. Ini berarti setengah. 1/4 itu setengah pangkat 2. Iya, benar? Iya, Bu. Ini dikalikan X. Oke, dikurang. Yang di sini kita boleh ambil setengah pangkat X dikali setengah pangkat min 1. 8-nya saya taruh di sini ya. Dikurang 8 besar dari 0. Oke. Nah, bentuk yang ini bisa kita rubah menjadi setengah pangkat X setengah pangkat X kuadrat
dikurang setengah pangkat min 1 hasilnya berapa? 2 ya? 2 Iya, Bu. kali setengah pangkat X dikurang 8 besar dari 0. Dari sini kita ambil misal. Misalnya itu adalah siapa? P sama dengan setengah pangkat X. Maka bentuk yang di atas ini berubah menjadi siapa? P kuadrat dikurang 2P kurang 8 besar dari 0. Ya, faktorkan. Faktor ini mudah nih faktorkannya. Berapa? Min 2 dikali min 4. Iya, minus 2 atau minus 4. Hati-hati, di sini ada negatif. Min 8 perkalian berapa? Supaya negatif min 4-nya lebih besar ya. Min 4 kali 2, jangan tertukar. Nanti salah di sininya. Karena di belakang hasilnya min 2. Berarti min 4 di sini P ditambah 2. Begitu? Oke, kita dapati P-nya sama dengan 4 atau P-nya sama dengan minus 2. Iya. Nah, yang ini memenuhi enggak? Minus 2. Bilangan basis kita setengah. Setengah itu besar dari 0. Ada enggak nilainya negatif? Tidak. Tidak. Maka ini bernilai tidak memenuhi. Berarti yang ini enggak perlu dicek. Kita cukup cek P sama dengan 4. Saya ambil di sini ya. P sama dengan 4. P tadi adalah setengah pangkat X. Gitu ya. Ini sama dengan 4. Gitu ya. Iya, Iya, Bu. berarti ini sama juga dengan setengah pangkat X. Di sini 4 itu setengah pangkat berapa supaya hasilnya 4? Setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 seperempat. Berarti setengah pangkat minus 2. Hati-hati. Kita dapati nilai X-nya sama dengan berapa? Iya, X-nya minus 2. Jadi di sini yang perlu hati-hati ketika kamu ketemu sama bilangan yang dia berada di antara 0 sampai 1 untuk basisnya. X-nya boleh negatif, boleh, tetapi hasilnya tidak boleh negatif. Makanya tadi di sini P tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia basisnya positif, tidak mungkin hasilnya negatif. Seperti itu. Oke. Nah, X sama dengan minus 2 sama, berarti kita hanya punya satu batas untuk daerah penyelesaiannya. Oke, saya lubangi ya, karena dia tandanya tidak ada sama dengan. Nah, kita uji siapa? Kalau saya memang lebih suka, karena 0 nggak dipakai, kita uji untuk ujinya itu, uji X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan mana? Ke persamaan awal. Oke, masukkan ke persamaan awal. Kalau kita uji ke persamaan awal, hasilnya adalah 1/4 pangkat 0. 1/4 pangkat 0, 1. Ya kan? Dikurang setengah pangkat 0 kurang 1. Apakah nilainya besar dari 8? Kita uji aja. Ini 1. Dikurang. Ini setengah pangkat, ini kan hasilnya minus 2 ya? Iya, Bu. Ya, ini minus 2 kan? Ini hasilnya minus 2. Karena dia 0 kurang 1 min 1, setengah pangkat min 1 adalah minus 2. Ini sama dengan minus 1. 1 kurang ini. Apakah dia lebih besar dari 8? Kak. Ini tidak. Berarti ini bernilai negatif ya kan? Berarti ini bernilai positif. Kita dapati himpunan penyelesaian kita dari garis bilangan ini adalah himpunan penyelesaiannya adalah siapa? X, di mana X itu nilainya lebih kecil dari 8. Oke, hati-hati kok dari 8. X-nya tadi berapa? X-nya lebih kecil dari minus 2. Gitu, hati-hati ya. Jangan sampai udah sampai di sini nih udah 95% benar. Hasil akhirnya salah. Di opsi ada jawabannya, itu kamu pilih pula itu jawabannya. Oke, hati-hati ya. Baik. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X tambah 1 dikurang 17 dikali 2 pangkat X ditambah 8 besar dari 0. Ya, ini siapa ini yang bisa memisal-misalkannya? Ada yang mau? Aril? Aril tersenyum dia. Bisa langsung Ril, ini jadi gimana persamaannya?
2x tambah 1 kurang 17, Iya. Risna pelan-pelan ngomongnya Risna. 2 pangkat. 2 pangkat 2x tambah 1 Kali. Langsung aja ya. Nggak usah ditulis ulang ya. 1. Kemudian kurang Kurang 17 kali 17 kali 2 pangkat X tambah 8 8. besar dari 0. Apa yang dimisalkan? Misalkan P-nya 2X. sama dengan mana? Rivaldi? P-nya 2x, Bu. X 2 2 pangkat 2X kah atau 2 pangkat X? Hati-hati. 2 pangkat Iya, 2 pangkat X. Jangan 2 pangkat 2X, nanti kamu bingung. Karena di sini yang paling kecil adalah 2 pangkat X ya. Itu yang perlu diingat. Dan satu lagi, jangan bacanya 2X, tapi 2 pangkat 2X ya. Hati-hati. Baik, kita udah dapat ini nilai P. Berarti ini adalah siapa? Ini adalah P kuadrat. P kuadrat kali 2, berarti 2P kuadrat ya. Dikurang 17P ditambah 8 besar dari 0. Oke. Nah, kita ketemu nih, ini nggak bisa dibagi 2 semuanya. Maka yang kita lakukan adalah memfaktorkannya. Memfaktorkannya, kamu nggak bisa langsung 8 ini faktornya berapa aja. Hati-hati, di sini ada 2P, di sini P. Kamu cari nih hasilnya yang dia ketika dikurangkan hasilnya min 17. Berapa nih ya? 8 berapa? 8 itu adalah 2 kali 4 ya? Benar ya? Iya, Bu. 2 kali 4 atau 1 kali 8. Kita pakai yang mana nih? Ingat, di sini angkanya besar nih. 17 kan? Ada 2P di sini. Ya, boleh kamu ambil di sini negatif-negatif boleh ya. Berarti ini minus 8. Oke. Ini hasilnya sama dengan berapa? Berarti min 1. Pas nggak? 2 kali 8 ini min 8 kan min 16. Benar ya? Min 16. Kemudian min 1 kali P ini adalah minus 1. Kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Min 17. Pas? Pas. Ya gitu aja ngeceknya. Ya, itu aja ngecek soalnya. Oke, berarti persamaannya benar. Nah, dari sini kita dapati berarti 2P itu sama dengan 1, pembuat nolnya ya. Berarti P-nya sama dengan setengah. Oke, memenuhi karena dia positif. Atau P-nya sama dengan 8. Ya, P-nya sama dengan 8. P tadi adalah 2 pangkat X sama dengan setengah. Setengah itu 2 pangkat min 1. Maka kita dapati nilai X pertama X sama dengan min 1. Atau P tadi 2 pangkat X sama dengan 8. 8 itu 2 pangkat 3. Maka kita dapat X-nya sama dengan berapa? 3. Kita punya 2 batas nilai X. Nah, ini boleh kamu langsung buat garis bilangan. Kalau saya lebih suka gitu biar jelas ya. Ini min 1. Di sini 3. Oke, sama seperti tadi. Oh, 0 tidak dipakai. Berarti ini ada batas ya, kita bisa ambil. Kita uji. Kalau dia 0 nggak dipakai, uji aja X sama dengan 0. Kalau 1 nggak dipakai, 1 yang nilainya kecil. Jadi kamu tidak lama mengujinya. X sama dengan 0. Masukkan ke mana? Ke pertidaksamaan awal. Yuk, 2 pangkat 2 kali 0 tambah 1 dikurang 17 dikali 2 pangkat 0 ditambah 8 besar 0. Apakah benar hasilnya? 2 kali 0, 0. 2 pangkat 1 berarti 2. Benar ya? Dikurang 17 ditambah 8. Apakah nilainya besar 0? Ini hasilnya minus 7 ya? Apakah nilai minus 7 ini besar 0? Tidak, Bu. Berarti yang ada 0 ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi yang ini. Maka kamu dapati hasil nilainya adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X-nya lebih kecil min 1 atau X-nya besar dari 3. Bisa ya? Mudah kan?
Udah, saya ambil satu soal lagi. Ya, kita uji satu soal lagi. Insya Allah bisa ya. Untuk soal yang nomor 4. Himpunan penyelesaian dari 7 pangkat minus X dikurang 49 pangkat 2 kurang X ditambah 42 besar 0. Jadi agak berbeda dari yang soal nomor 1, 2, dan 3 tadi. Di 1, 2, dan 3 soal sebelumnya, X-nya selalu pangkat, bilangan X-nya, pangkat X-nya positif. Di sini X-nya negatif, jadi juga perlu hati-hati mengerjakannya. Tapi nggak masalah ya. Baik. Untuk yang nomor 7 ini, kamu bisa rubah dulu dia ke dalam bentuk yang memudahkan kamu. Bisa di sini ya, kita pisah dulu ya. Bentuk 7 pangkat 2X ini kan 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat minus X. Benar ya? Iya. Oke, sekarang dikurang 49 pangkat 2 dikali 49 pangkat minus X. Iya. Oke, ditambah 42 besar dari 0. Bisa sampai di sini? Nah, supaya jangan ada pangkat negatif, kita rubah ke sifatnya 2. Berarti ini sama dengan 1/7 pangkat X. Pangkat negatif kalau pindah posisi ke sini jadi positif kan? Dikurang 49. Saya nggak mengalikan 49 kali 2. Triknya, jangan dikalikan dulu, nanti saja ya. Oke, di sini ada berapa? 1/49 pangkat X tambah 42 besar dari 0. Bisa diikuti ya? Bisa. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada 7 sama 49. Berarti kita ambil basis berapa? 7. Iya, berarti di sini 7 pangkat 2 dikali 1/7. Ini saya buat X-nya seperti ini. Sama ya? Sama sifatnya kan? 49 pangkat 2 dikali 1/, ini 49 1/7 pangkat berapa? 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 pangkat X lagi kan? Oke, jadi di sini pangkat X ditambah berapa? 42 besar 0. Sampai di sini paham? Paham ya. Kita pakai misal sama seperti tadi. Misal X-nya itu adalah 1/7. Oke, maka kita dapati persamaan ini adalah 49. Oh, X ya, jangan XB ya. Saya misal biar jangan sama. Berarti ini 49. Berapa ini? Kita supaya mudah saya buat di sini X ya. P itu sama dengan 1/7 pangkat X. Berarti 49P. Benar ya? Ya, Bu. Oke. Dikurang berapa ini? 49 di sini kuadrat. Di sini P kuadrat. Benar ya? Iya, Ditambah 42 besar dari 0. Benar? Benar, Bu. Ya, kita bagi 7. Kita susun dulu biar rapi, boleh? Disusun ya, saya susun jadi ini di depan nih. Saya maunya ininya jadi positif karena dia kan 49. Ini boleh dikalikan negatif semua. Tapi jangan lupa tanda. Kok dikalikan negatif? Dikalikan negatif ya. Dikalikan negatif. Sorry nih salah nih. Dikalikan bilangan negatif. Maka kita akan dapati nilainya berapa, Nak? 49 kuadrat P gitu ya. Benar? Iya, Bu. Dikurang 49P, benar? Tambah 42, benar ya? Besar dari 0. Oh, sorry. Kecil dari 0. Kenapa? Karena sudah dikalikan negatif. Tanda berubah, Iya, Bu. karena dia rubah posisi kan. Ini bukan kurang, ini kurang harusnya. Kurang 42 ya. Bukan tambah ya. Saya ganti dulu ininya. Oke, biar bagus ya. Saya ganti di sini sama ini ya. Kita hapus dulu ya, biar jangan. Oke.
Saya buat ini dikalikan negatif. Maka tanda berubah ini jadi kurang. Yang ini positif. Ini positif kurang-kurang. Oke, pas? Pas ya? Ya, Yang pertama itu apa nggak negatif, Bu? yang mana? Kan 49, Bu. Ya, itu kan Ini 49. negatif. Ini jadi positif. Ini kuadrat ya, lupa kuadratnya. 49 kuadrat P kuadrat ini positif. Ini negatif, ini kemari. 49-nya jadi negatif kan? Iya, Bu. Ada Iya, Bu. lagi? Pas ya, Risna? Ya, oke, kita lanjutkan. Ini semua boleh nggak dibagi 7? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berarti Bisa, Bu. kita dapat di sini 49 dikali 7. P kuadrat. Benar? Yang ini kan dibagi 7. Iya, Bu. Sampai di sini paham nggak? Saya buat gini deh. 49 kuadrat itu kan sama dengan 49 dikali 49. Karena dibagi 7, ini dibagi 7, maka kan dapatnya 49, 49 bagi 7 kan jadi tinggal 7. Iya, benar ya? Ya, Bu. Iya, benar. Oke, dikurang 49. Siapa? P, jadi 7 ya. Oh, jadi 49 lagi saya buat. Oke, kita ganti ya. Mana tadi penghapus? Ini kita ganti menjadi 7. Oke, 7 P. Benar ya? Dikurang berapa ini? 6 P. Benar? 6P. 6 aja dong. Lebih kecil dari 0. Iya? Ya. Iya, Bu. Sekarang kita bisa ambil perkalian dari faktor-faktor yang di atas. Oke. Kita ada P, ada P. Benar ya? Oke. Ini jumlahnya berapa nih? 7 ya? 7. 7. Oke. Saya buat di sini 49. Boleh ya? 49. Sama kan? Di sini 7. Sama kan? 49 kali 7. Hasilnya ini dia kan? Oke. Ya. Ini 6. Ini pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Nggak perlu dikalikan. Minus 6 itu adalah perkalian kalau min 1 kali 6 atau min 6 kali 1. Benar? Benar, Bu. Benar, Pratama? Benar, Bu. Pratama serius sekali melihatnya. Oke. Nah, sekarang kita pakai supaya dia hasil di sini minus 7. Kamu pakai 6-nya ini yang mana? Ini minus. Berarti kita pakai yang dia besar. Yang besar faktornya min 6 sama 1. Sekarang tinggal memposisikan tepat. Kalau kamu letakkan di sini min 6, di sini 1 kan pengurangnya tidak akan menghasilkan nilai yang kecil. Maka letakkan di sebelahnya. Min 6, di sini tambah 1. Oke, recheck ya. Sekarang kalau ini dikalikan hasilnya berapa? Positif 9. Kalau ini dikalikan hasilnya berapa? 6. Min 42. 42. Di sini hasilnya min 7 kan? Berarti kamu Ya, Bu. tinggal ganti positif negatifnya. Oke. Jadi kan tadi kan tidak memenuhi nih ketika mengerjakannya. Maka di sini kamu ganti jadi positif, jadi negatif, yang ini jadi positif. Dilihat dia. Jadi lebih mudah. Oke, berarti ini dia negatif, ini positif karena yang diminta 49-nya harus lebih besar. Makanya hasilnya min 49. 6 kali 7 berapa? 42. Kalau dikurang hasilnya min 7. Udah memenuhi ini? Sudah? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Oke. Makanya tadi saya bilang 49 kali 7 jangan dikalikan. Biasanya untuk soal-soal itu uniknya seperti itu, ya. Jangan kamu terlalu pintar mengalikan semuanya, jadi ribet nanti angkanya. Oke. Ya, berarti kita bisa dapati 49 P sama dengan min 6. P itu sama dengan min 6 per 49. Ingat kembali si P tadi basisnya, P yang kita misalkan basisnya positif. Ada nggak nilai negatif hasilnya? Tidak kan? Maka ini tidak memenuhi. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua, atau kita dapati nilainya tadi 7P kan sama dengan 1. Ini sama dengan 0 kan? Berarti 7P sama dengan 1, P-nya sama dengan berapa, Nak? 1 per 7. 1/7, Bu. Oke, sekarang P tadi berapa? 1/7
pangkat 7. X sama dengan 1/7. Berarti X-nya berapa ya? 1. Iya, dari Bu. sini kita dapati X-nya sama dengan 1. Mudah, 1. bisa ya. Yang penting latihan. Oke, dari sini kita ambil lagi. Batas berarti kita hanya punya nilai siapa? 1. Kamu tinggal menguji nih, daerahnya sebelah kiri, sebelah kanan kah atau sebelah kiri? Oke, kita uji nanti dengan, kalau saya karena ada 0, 0 aja. Oke, uji X sama dengan 0 kan bukan batas kan? Kalau batas tidak boleh. Kalau dia tidak batas bisa kita uji X sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan awal nih. Masukkan ke sini. 7 pangkat 2 kurang 0. Berarti 7 pangkat 2. Ya. Dikurang Iya, Bu. 49 pangkat 2 kurang 0. Berarti 49 pangkat 2. 2. Ditambah 42. Apakah hasilnya besar dari 0? Kita lihat. Ini 7 pangkat 2. Ini min 49 pangkat 2. Nilainya sudah besar sekali nih kan? Ditambah Iya, Bu. 42. Otomatis ini kan masih puluhan ya. 49 tambah 42 masih puluhan. Ini udah ratusan. Maka ini tidak lebih besar dari 0. Maka ini tidak memenuhi. Ini negatif. Hasil yang memenuhi adalah siapa? X-nya harus besar dari 1. Maka himpunan penyelesaiannya masih nampak enggak di bawah? Saya buat di mana ya? Maka disinilah saya buat ya. HP-nya itu adalah, kelihatan enggak? X di mana Kelihatan, Bu. X lebih besar dari 1. 1, Bu. Ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kamu harus sering latihan untuk memfaktorkan persamaan-persamaan kuadrat dan gunakan bilangan-bilangan yang besar itu dengan ini konsepnya latihan ya. Seperti ini 49 kali 7 kan kalau dikalikan hasilnya besar. Kalau kamu latihan langsung oh iya, ini kan bisa lebih sederhana, nggak perlu kamu mengalihkan angkanya menjadi besar. Oke, sampai di sini kalau untuk cara mengerjakan mengubahnya paham ya. Yang sekarang adalah proses aljabarnya yang perlu banyak latihan. Itu saran saya untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan bentuk kuadrat seperti ini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Kerjakan psikologinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.